Hai, saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara menawarkan produk maupun bisnis nirti syariah. Karena masih banyak sekali ya, khususnya pemula yang baru gabung, masih kebingungan. Bagaimana sih Mas cara menawarkan produk atau bisnis nirti ini? Jadi langsung saja kita bahas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang menawarkan, di sini ada dua metode ya, offline dan online. Banyak orang yang ketika baru memulai dan ingin menawarkan sebuah produk atau bisnis, mereka merasa malu. Jadi kenapa malu? Biasanya mereka malu karena takut ditolak, atau mungkin takut gak laku, takut tidak ada yang beli. Yang perlu teman-teman pahami ya, jadi jualan apapun itu, tidak mungkin semuanya membeli, teman-teman. Pasti ada yang menolak. Jadi semua orang jualan pasti ada yang menolak. Teman-teman harus pahami ini dulu. Contoh sederhananya, kalau teman-teman datang ke pasar mungkin ya, atau mungkin ke mall, di sana kan banyak orang jualan, pengunjungnya juga banyak, yang nanya-nanya banyak, dan yang tidak membeli itu juga banyak. Karena memang faktanya seperti itu teman-teman ya, hukum alamnya seperti itu. Tidak mungkin semua orang yang tanya, orang yang datang, tidak mungkin semuanya membeli. Pasti ada yang menolak. Nah, ini yang perlu teman-teman tanamkan dulu dalam pikiran teman-teman. Bahwa pasti ada aja yang menolak. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut, karena ini adalah hal biasa. Khususnya bagi penjual seperti kita ya. Nah, kewajiban kita yaitu membuka toko atau menawarkan. Saya seringkali membuat ilustrasi seperti halnya kita memiliki toko atau warung. Jika kita tidak pernah membuka warung kita, bagaimana mungkin ada pengunjung yang datang ke warung kita? Jika tidak ada pengunjung, jelas jualan kita tidak akan pernah laku. Begitu juga di Nirti teman-teman ya. Tapi di Nirti kita tidak perlu toko ya, yang perlu kita lakukan hanya menawarkan saja. Dan cara menawarkan ini jangan menggunakan cara yang mengganggu ya, atau cara-cara yang menyebalkan. Mungkin kita tiba-tiba broadcast, kita tiba-tiba memaksa, ayo beli Nirti yuk, ini aku jualan Nirti, beli dong. Jadi jangan memaksa atau mengemis-ngemis ya. Jangan membuat orang lain merasa terganggu dengan penawaran kita. Atau mungkin kita spam di kolom komentar, spam chat, dan lain sebagainya. Saya pribadi jika harus menawarkan secara langsung, secara memaksa, menawarkan seperti mengemis-ngemis ya, memohon-mohon agar dibeli, saya juga malu teman-teman ya, kalau kita menggunakan cara seperti itu. Karena saya pribadi, jika ada orang yang tiba-tiba datang, misal ke rumah saya, entah itu menawarkan lukisan, menawarkan produk apapun, saya kemungkinan besar 99% saya tolak. Baru ketuk pintu saja saya tolak. Jadi saya tidak pernah ya menggunakan cara-cara seperti itu. Misalkan di sini teman-teman ada yang menggunakan cara seperti itu, datang ke rumah-rumah ya, door to door, ketok pintu. Mungkin ada juga yang membeli. Biasanya mereka membeli karena kasihan atau mungkin karena sungkan. Mungkin kalau kita sudah akrab ya dengan dia. Dan mereka biasanya hanya membeli sekali saja dan tidak belanja lagi. Karena itu tadi alasan mereka membeli mungkin karena kasihan, karena sungkan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar paham dulu cara menawarkan yang benar seperti apa. Jangan pernah menggunakan cara-cara yang mengganggu, yang membuat orang lain tidak nyaman, bahkan membuat orang lain sebal dengan kita. Untuk cara menawarkan sendiri, di sini ada dua cara ya teman-teman ya. Yang pertama, menawarkan secara langsung atau hard selling ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi menawarkan secara langsung ini sebenarnya juga ada caranya ya, bukan tiba-tiba broadcast, spam komentar, atau mungkin tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa janjian dulu. Biasanya kita sebut sebagai hard selling ya. Yang kedua, membuat orang penasaran dan bertanya kepada kita, itu produk apa, itu bisnis apa. Nah, ini namanya soft selling ya. Saya sendiri ya, saya pribadi lebih sering menggunakan cara yang kedua, membuat orang penasaran dulu dan bertanya kepada saya, itu produk apa atau itu bisnis apa. Karena ketika mereka yang tanya duluan, mereka yang penasaran, kemungkinan besar mereka pasti membeli atau pasti bergabung. Karena orang kalau sudah penasaran dengan produknya, penasaran ingin coba produknya, kemungkinan besar mereka akan membeli. Tapi tidak ada yang salah juga ya dengan cara yang nomor satu, karena istri saya pribadi lebih sering menggunakan cara yang nomor satu, menawarkan secara langsung. Setelah ini akan saya tunjukkan ya caranya seperti apa. Jadi untuk setiap cara ya, dua cara ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kita menawarkan secara langsung, kelebihannya orang akan cepat tahu kita sedang jalankan bisnis apa, kita sedang jualan produk apa. Orang itu cepat tahu, oh si Abdi jualan produk skincare, oh bisnisnya sekarang bisnis Nirti. Tapi kekurangannya,
Semakin kita hard selling ya, menawarkan secara langsung, kemungkinan besar orang itu akan menolak. Karena tidak semua orang nyaman ya, sekali lagi, jika kita tawarkan produk langsung di depan mukanya ya, kita tawarkan bisnis secara langsung, apalagi mereka dalam posisi yang mungkin sedang ada masalah, sedang tidak membutuhkan produknya, jelas mereka akan tolak mentah-mentah di awal ya. Sedangkan cara yang kedua, membuat orang penasaran dan bertanya kepada kita ini juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya, seperti yang saya katakan tadi, tingkat closingnya itu semakin tinggi ya. Semakin mereka penasaran, maka kemungkinan besar mereka akan membeli. Nah, kekurangannya tentu lambat ya, tidak secepat ketika kita menawarkan langsung. Maksudnya lambat orang mengetahui bahwa kita sekarang jualan produk skincare Nirti misal, atau mungkin orang lambat mengetahui ketika kita sekarang sudah ada di bisnis Nirti. Saya akan bahas cara menawarkan langsung dulu ya. Ini cara yang saya pelajari dari istri saya sebenarnya ya. Kita bisa tawarkan dari segi produk yang pertama, yang kedua bisa kita tawarkan dari segi bisnis. Kalau dari segi produk, kita bisa tanya seperti ini ya. Ini bisa digunakan secara offline maupun online. Misal langsung kita tanya, pernah coba skincare Nirti belum? Misal kita tanya seperti itu. Misal jawab belum. Kita tinggal jawab saja, aku kemarin baru coba skincare-nya, ternyata bagus. Kamu tahu kan dulu saya pakai skincare merek A. Nah, setelah saya berhenti, ternyata wajah saya muncul jerawat, beruntusan, merah-merah. Dan setelah saya coba Nirti, alhamdulillah kembali sehat. Bahkan ketika saya telat-telat pakai produk Nirti, tidak pakai sekali, dua kali, wajah saya tetap aman. Tidak seperti skincare sebelumnya. Ketika saya tidak memakai sekali, langsung muncul jerawat dan lain sebagainya. Jadi kita ceritakan pengalaman pribadi kita ya. Kita juga bisa tanya seperti ini ya, kamu pakai skincare apa sekarang misal. Kemudian kita juga bisa jelaskan seperti tadi, aku kemarin baru coba skincare dari Nirti Syariah. Kita ceritakan lagi seperti tadi ya, dulunya saya pakai skincare A, hasilnya begini-begini, sekarang pakai skincare Nirti, hasilnya begini-begini. Jadi kita ceritakan pengalaman kita, testimoni kita, dan diakhiri dengan kalimat, coba skincare Nirti yuk. Atau mungkin, cobain sunscreen Nirti yuk, cobain serum Nirti yuk, atau yuk coba sabun Arniva dari Nirti, dan lain sebagainya ya. Ini jika dari segi produk. Kalau dari segi bisnis, kita bisa tanya kesibukan dulu ya, basa-basi dulu. Sekali lagi ini bisa offline maupun online ya, ke teman-teman yang sudah kita kenal dulu ya, ke orang yang kita kenal. Kita tanya kesibukan, sekarang sibuk apa? Misal kalau dari online kita komen dulu statusnya ya, story-nya kita komen sesuai postingannya. Kita komen, kita tanya, sekarang sibuk apa? Kerja di mana? Kemudian kita tinggal bicara saja, ini aku ada peluang bagus, kamu masih butuh penghasilan tambahan gak? Lumayan, 2-5 juta per bulan bisa lah, dan tidak mengganggu pekerjaan utamamu. Ketika kita mengatakan seperti ini, saya yakin mereka akan penasaran, akan kepo. Peluang apa? Bisnis apa? Ketika mereka sudah kepo ya, penasaran, kita tinggal jelaskan saja. Ini jika kita menawarkan secara langsung ya teman-teman ya. Jadi kita buat nyaman, senyaman mungkin ya, kita basa-basi dulu, jangan tiba-tiba spam, jangan tiba-tiba menawarkan, apalagi menjelekkan produk yang saat ini mereka pakai. Jangan seperti itu. Buat mereka senyaman mungkin, agar mereka juga mau membeli produk melalui kita. Kemudian kalau cara membuat orang penasaran, nah ini juga ada dua cara ya, offline dan online. Saya bahas yang offline dulu. Nah, kalau offline kita bisa membuat stiker ya, bikin stiker kita tempel di kendaraan kita ya, bisa di motor, di helm kita mungkin, atau di mobil ya. Karena ini juga memancing orang bertanya, itu Nirti itu apa? Nirti Syariah itu apa? Karena melihat dari stiker yang kita pasang di kendaraan kita. Kemudian kita juga bisa bikin kaos Nirti ya, ada tulisan Nirti Syariah, apapun lah tentang Nirti. Ini juga memancing pertanyaan, itu apa? Nirti itu apa? Kita juga bisa letakkan produk-produk Nirti di meja kerja kita kalau kita bekerja ya, misal kita bisa pajang di ruang tamu yang kemungkinan orang bisa melihat dan bertanya itu produk apa. Kita juga bisa pasang spanduk di depan toko kita, mungkin kalau kita punya toko, ataupun di depan rumah kita. Kita juga bisa cetak brosur dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting sekali teman-teman untuk membuat orang bertanya kepada kita saat ini kita sedang jalankan bisnis apa, kita sedang
kesibukan kita apa, kita bisa kasih brosur. Jadi ini memancing orang penasaran dan bertanya kepada kita. Ketika orang sudah bertanya, orang sudah penasaran, ini sangat memudahkan sekali untuk kita menjual produk ataupun menjelaskan bisnis Nirti Syariah ini. Kemudian kalau online ya, kalau online kita bisa gunakan sosial media. Karena bahan promosi dari Nirti ini sudah disediakan, manfaatkan teman-teman. Posting di semua media kita, di semua sosial media kita. Bisa di Facebook, Story WA, Instagram, TikTok, pasang semua teman-teman. Buat sebanyak mungkin orang penasaran dan bertanya itu produk apa, itu bisnis apa. Jadi benar-benar manfaatkan. Jangan hanya kita yang dimanfaatkan oleh sosial media. Jangan hanya kita yang sering belanja melalui media-media online. Tapi buatlah orang lain juga belanja melalui kita. Jadi benar-benar manfaatkan teman-teman. Buat sebanyak mungkin orang penasaran melalui sosial media kita. Kita bisa posting testimoni pribadi mungkin ya, ataupun testimoni orang lain, video-video tentang Nirti, foto-foto tentang produk Nirti, atau bahan apapun yang sudah disediakan teman-teman bisa posting. Kemudian Google Map. Nah ini tidak semua orang kepikiran tentang Google Map. Karena ketika orang sudah penasaran ya, mungkin pernah dengar produk Nirti di tempat lain, pernah dengar produk Nirti dari orang lain, biasanya mereka akan mencari stokis terdekat, mencari di Google Map, mencari di Google. Nah, kalau kita mencari di Google, misal stokis Nirti Pasuruan, biasanya yang paling atas muncul adalah Google Map. Nah, teman-teman juga perlulah membuat ya, mendaftarkan rumahnya di Google Map. Nanti dikasih judul stokis Nirti Surabaya misal ya, atau mungkin stokis Nirti Kota Kediri misal. Jadi perlu ya. Nah caranya seperti apa nanti teman-teman cari sendiri lah, lewat TikTok bisa, lewat YouTube bisa. Di sana banyak sekali tutorial cara mendaftarkan ke Google Map. Kemudian website. Nah sebenarnya website untuk member kan sudah dapat ya, gratis ya. Kita juga bisa manfaatkan itu teman-teman. Kalau mau buat sendiri juga bisa, karena saya pribadi juga bikin sendiri. Kenapa saya bikin sendiri? Karena saya punya tujuan ketika ada orang mencari informasi Nirti melalui Google akan menemukan website saya. Nah kalau website dari Nirti kan tidak muncul ya ketika kita misal ketik bisnis Nirti Syariah. Nah jarang sekali website gratis dari Nirti itu muncul di Google. Nah cara memanfaatkannya untuk website gratis itu untuk pribadi saja ya sebenarnya ya. Kalau ada orang yang kesulitan untuk kita temui, kita bisa kirim website dari Nirti itu untuk menjelaskannya. Untuk informasi lebih lanjut, klik website ini ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau tujuan kita ingin orang mencari di Google nemu website kita, ya kita perlulah bikin sendiri dan ada biayanya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, nggak mau keluar biaya, pakai cara gratisan saja bisa kok teman-teman ya. Karena saya pribadi di awal juga menggunakan cara gratisan. Saya lebih memanfaatkan sosial media sih, seperti YouTube seperti ini ya. YouTube, Facebook, WA, saya benar-benar maksimalkan, saya benar-benar manfaatkan. Bahan promosi kan sudah disediakan ya, tinggal kita posting saja, kita manfaatkan semua. Kita rutin saja bikin konten, upload konten, posting bahan promosi. Buat sebanyak mungkin orang penasaran. Dan ini ada kata-kata menarik ya dari salah satu guru saya yang mengajarkan saya jualan ya, ilmu jualan. Kalau mau jualan jangan menggunakan satu cara. Pakai semua cara yang memungkinkan terjadi penjualan. Jadi jangan hanya offline, jangan hanya online, jangan hanya menggunakan satu sosial media. Semua media silakan digunakan. Maksimalkan semua teman-teman. Jadi yang harus kita pikirkan yaitu bagaimana caranya sebanyak mungkin orang bertanya tentang produk dan bisnis Anda. Jadi yang harus kita pikirkan ini teman-teman, bagaimana ya caranya agar banyak orang yang bertanya tentang produk dan bisnis kita. Maka kita akan berpikir caranya. Yang pertama kita rutin posting, kita rutin bikin video mungkin ya lewat TikTok, lewat YouTube. Agar ketika ada orang mencari skincare, mencari Nirti, akan menemukan video-video kita. Ataupun mungkin kita juga bisa menambah pertemanan ya melalui Facebook. Kita bisa saling follow melalui Instagram, kita follow-follow orang, kita inbox, fallback, dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan bagaimana caranya agar banyak orang yang mengikuti kita, banyak orang yang melihat promosi kita. Karena semakin banyak orang yang mengikuti kita ya, orang yang berteman dengan kita, orang yang melihat postingan kita, maka semakin besar juga kemungkinan orang itu akan membeli produk kita.
Jadi perbanyak orang-orang yang bisa melihat promosi kita, intinya ya. Kita bisa tukeran nomor WA, saling save kontak WA, dan lain sebagainya ya. Sebenarnya di era saat ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita tinggal manfaatkan sosial media kita sering bikin konten, entah itu video, entah itu gambar, kita rutin posting, konsisten. Pasti akan banyak sekali nantinya yang akan bertanya, itu produk apa, itu bisnis apa. Jadi poin pentingnya ya, rutin posting di semua media sosial. Karena bahan promosi sudah disediakan teman-teman ya, kita tidak perlu bingung ya, kita tidak perlu pusing mikir konten apa yang akan kita upload, cara ngeditnya seperti apa, tidak perlu pusing mikirin itu. Bahan promosi semuanya sudah disediakan, tinggal teman-teman download, teman-teman posting di semua sosial media dengan kalimat-kalimat yang menarik ya, semenarik mungkin agar orang penasaran. Kita tambahkan kalimat-kalimat pengalaman kita menggunakan produk Nirti, pengalaman kita menjalankan bisnis Nirti. Rutin saja teman-teman ya, konsisten posting di seluruh sosial media kita. Karena jualan itu tentang kuantitas teman-teman. Apalagi di sosial media, semakin kita sering posting, semakin kita rutin posting ya, bikin konten, akan ada beberapa video ya mungkin ataupun gambar kita yang akan trending. Karena sosial media itu membacanya seperti itu teman-teman, kuantitas. Seperti YouTube saya ya, awal-awal itu tidak ada yang nonton, tapi ketika saya sudah rutin bikin video 10 video, 100 video, mulai banyak yang berdatangan, yang bertanya, itu bisnis apa, cara gabungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sosial media itu kita harus rutin teman-teman, sekali lagi ya, harus sering posting. Karena kalau kita sekarang ya, 3 bulan dari sekarang kita rutin posting, kemudian 1 bulan, 2 bulan kemudian kita berhenti posting, maka sosial media kita juga akan turun. Ketika kita nanti posting lagi, kemungkinan besar postingan kita tidak muncul di beranda teman-teman kita, mungkin kalau di Facebook. Jadi kuncinya harus rutin teman-teman ya, harus konsisten. Jadi sebenarnya jualan itu urutannya seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama kita buat penasaran dulu, baik itu dari segi offline maupun online ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika orang sudah penasaran, mereka akan tertarik. Nah, ketika orang sudah tertarik, mereka akan membeli. Ketika orang itu sudah membeli, kita bisa buat orang-orang yang membeli ini menjadi berlangganan atau belanja ulang. Nah, di video kali ini, saya hanya tunjukkan tentang membuat orang lain penasaran dulu, atau cara menawarkannya seperti apa dulu. Di video selanjutnya, saya akan tunjukkan cara orang yang tertarik ini bisa membeli, dan yang membeli ini bisa berlangganan atau belanja ulang. Semoga video ini bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, terima kasih.